Oke teman-temanku yang badan luar biasa, multigenerasi NKRI yang tentu saja hari ini menjadi salah satu bagian yang tak terpisahkan dari upaya untuk belajar bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ini sebagai MKWK yang tentu saja menjadi salah satu pilar penguatan penggunaan bahasa Indonesia yang baik, benar, dan santun. Jadi multigenerasi NKRI seperti yang kita lihat, semangat semuanya? Semangat! Luar biasa, kita teriakkan yel-yel kita, aku cinta bahasa Indonesia. Aku bangga bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia luar biasa. Jadi belajar bahasa itu memiliki salah satu fungsi utama sebagai alat komunikasi. Tapi tentu saja dengan bahasa kita juga mampu melihat bagaimana pentingnya bahasa untuk menyampaikan informasi, gagasan, lisan maupun tulis. Dan tentu ini menjadi salah satu pilar penguatan untuk menggunakan bahasa Indonesia dimanapun, kapanpun, dalam situasi apapun. Nah, bersama generasi-generasi muda ini yang tentu saja akan menjadi pilar bagaimana menyampaikan bahasa Indonesia tentu sebagai rasa cinta, bahagia, dan tentu rasa suka untuk bisa mempromosikan bahasa Indonesia, melestarikannya, dan juga mengintegrasikan dengan bahasa daerah. Dan tentu ini salah satu upaya untuk kita mendukung program pemerintah untuk menginternasionalkan bahasa Indonesia. Dan saat ini sejak tanggal 20 November 2023 bahasa Indonesia sudah digunakan dan diakui oleh UNESCO. Dan tentu ini semangat kita untuk terus mewujudkan kebersamaan kita. Halo kawan bahasa semua, perkenalkan saya Nifa Nurnisah, mahasiswa S1 Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia FKIP UNS. Dalam video ini kita telah saksikan sebelumnya bagaimana cuplikan untaian kata yang penuh dengan makna mengenai penguatan bahasa Indonesia yang disampaikan langsung oleh dosen Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia FKIP UNS, yaitu Bapak Dr. Rohmadi. Kemudian, pembuka tersebut akan menjadi pemantik dalam pembahasan kita kali ini mengenai upaya penguatan bahasa Indonesia. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, ada sebuah kabar baik bagi seluruh masyarakat Indonesia bahwa pada tanggal 20 November 2023 lalu, bahasa Indonesia secara bulat ditetapkan oleh PBB sebagai salah satu bahasa resmi dalam konferensi umum PBB. Nah, bahasa Indonesia ini menjadi bahasa ke-10 yang mencapai tonggak pencapaian ini setelah beberapa bahasa sebelumnya, yaitu pada bahasa Inggris, Prancis, Cina, Arab, Rusia, Spanyol, dan juga 4 bahasa negara anggota UNESCO. Prestasi tersebut nyatanya menjadi salah satu cara mengeksiskan bahasa Indonesia di kancah internasional. Namun, di samping prestasi tersebut, perlu diperhatikan bahwasannya ada sebuah PR besar bagi masyarakat Indonesia dan juga pemerintah untuk bisa menguatkan eksistensi bahasa Indonesia di negara kita sendiri. Prestasi tersebut nyatanya menjadi salah satu cara mengeksiskan bahasa Indonesia di kancah internasional. Namun, di samping prestasi tersebut, perlu diperhatikan bahwasannya ada sebuah PR besar bagi masyarakat Indonesia dan juga pemerintah untuk bisa menguatkan eksistensi bahasa Indonesia di negara kita sendiri. Karena bahasa Indonesia menjadi salah satu identitas nasional yang mencerminkan kemewahan bangsa Indonesia. Selain itu, bahasa Indonesia juga menjadi kunci pemersatuan bahasa yang ada di seluruh Indonesia. Untuk bisa mewujudkan penguatan bahasa Indonesia itu sebenarnya langkah-langkah apa sih yang bisa kita tempuh secara bersama-sama? Nah, ada beberapa langkah konkret yang bisa kita terapkan bersama-sama, yaitu dengan meningkatkan cara berbahasa masyarakat Indonesia agar bisa berbahasa Indonesia yang baik, santun, dan juga sehat. Bahasa yang baik sebenarnya adalah bahasa yang jelas. Bahasa yang baik sebenarnya adalah bahasa yang dalam pengimplementasiannya tepat, jelas,
dan mudah dipahami oleh lawan bicara kita. Kita harus bisa menghindari penggunaan bahasa-bahasa yang menyinggung atau menyakiti atau merendahkan lawan bicara kita, dan juga berusaha untuk menggunakan kosakata yang sesuai dengan konteksnya. Selain itu, kita harus juga memperhatikan kesantunan dalam berbahasa. Bahasa yang santun itu selain dalam memilih kosakata yang tepat untuk kita sampaikan kepada lawan bicara, tetapi kita juga harus memperhatikan intonasi, volume suara, dan juga ekspresi wajah kita saat berbicara dengan lawan bicara kita. Kita harus memperhatikan juga siapa lawan bicara kita, kapan kita berbicara, dan apa yang kita bicarakan. Jangan sampai apa yang kita bicarakan justru menyinggung perasaan orang lain. Selain berbahasa yang baik dan santun, kita juga harus memperhatikan bagaimana kita berbahasa yang sehat. Secara sederhananya, berbahasa yang sehat adalah bahasa yang tidak menyinggung atau merendahkan orang lain, sehingga saat kita berbahasa itu tidak menimbulkan konflik antar individu. Dengan berbahasa yang baik, santun, dan juga sehat itu akan tercipta sebuah atmosfer yang positif, sehingga kita bisa mempererat hubungan manusia antara satu sama lain. Untuk bisa menciptakan masyarakat Indonesia yang bisa berbahasa dengan baik, santun, dan sehat, maka kita bisa mengawali dari bagaimana saat kita berkomunikasi sehari-hari, kemudian bermedia sosial, dan juga lewat bidang pendidikan atau dalam kegiatan belajar mengajar. Dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah, biasanya guru, terutama guru bahasa Indonesia, menerapkan inovasi-inovasi yang berkaitan dengan penguatan bahasa Indonesia di lingkungan sekolah. Salah satu upaya yang telah banyak dilakukan oleh sekolah-sekolah di Indonesia yaitu dengan mengikutsertakan siswa dalam kegiatan tes UKBI atau uji kemahiran bahasa Indonesia. Tes UKBI ini bertujuan untuk mengukur seberapa besar kemampuan siswa dalam berbahasa Indonesia. Yang selanjutnya, hasil yang akan diterima oleh guru nantinya akan dijadikan acuan untuk menentukan langkah seperti apa yang digunakan untuk menguatkan bahasa Indonesia siswa dan orang-orang di lingkungan sekolah tersebut. Tes UKBI ini tentu membawa banyak manfaat bagi guru, siswa, ataupun pihak sekolah itu sendiri. Salah satunya ada testimoni baik nih dari pegiat UKBI dari Purbalingga. Mari kita saksikan bersama-sama. Uji kemahiran berbahasa Indonesia atau UKBI ini merupakan sarana untuk mengukur kemahiran seseorang dalam berbahasa Indonesia baik secara lisan maupun tertulis, yang desain ujiannya disesuaikan dengan peserta uji mulai dari kemampuan terendah hingga kemampuan tertinggi. Sebagai pegiat UKBI di Kabupaten Purbalingga, saya menilai UKBI ini sangat penting karena memberikan banyak manfaat bagi pengembangan kompetensi guru dan peserta didik, terutama dalam penguasaan bahasa Indonesia. Bagi peserta didik, UKBI ini dapat dijadikan sebagai alat untuk mengukur kemahirannya dalam berbahasa Indonesia. Di samping itu, dengan UKBI ini dapat meningkatkan kualitas berbahasa Indonesia, memupuk kesadaran sikap positif terhadap bahasa Indonesia, serta menumbuhkan rasa bangga terhadap bahasa Indonesia. Oleh karenanya, ke depan kami bukan hanya mewajibkan seluruh peserta didik untuk mengikuti UKBI, tetapi juga akan menjadikan UKBI ini sebagai tradisi tahunan di SMP Negeri 1 Padamara. Kami juga akan konsisten mendukung Trikatra Bangun Bahasa, yaitu utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Kami juga siap mendukung penginternsionalan bahasa Indonesia. Pada akhirnya, sangat penting bagi kita semua, terutama sebagai masyarakat Indonesia, untuk bisa memperkuat eksistensi bahasa Indonesia dengan tanpa melupakan bahasa daerah dan meninggalkan upaya untuk bisa menguasai bahasa asing. Mari bersama-sama kita bersatu dalam upaya menguatkan bahasa Indonesia di berbagai sektor yang ada di Indonesia,
dengan langkah-langkah konkret, kesadaran, dan juga komitmen bersama. Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Terima kasih, sampai jumpa semua kawan bahasa. Kita tutup dengan lagu Ratu Lisa, Rajin Menulis dan Membaca. 1, 2, 3. Di sini baca, di sana baca, di mana-mana kita membaca. Oh ye, di sini nulis, di sana nulis, di mana-mana kita menulis. Tra la 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 la. Aku cinta bahasa Indonesia. Aku bangga bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia luar biasa.